Silakan Bu Sofyan. Ya, terima kasih Kak Ucang, Kak Rames atas pertanyaan. Tepat kemarin saya sempat berbincang dengan teman-teman. Ada sebuah, ini karena ada KABI, ada sebuah gagasan yang hemat saya itu cukup menarik untuk direspon. Mungkin bisa diformulasi dalam bentuk kebijakan di kemudian hari. Terkait dengan program yang mampu mengelaborasi nilai atau kedalaman makna Pancasila itu sendiri terhadap modal-modal sosial kultural dan agama yang ada gitu. Maksudnya sebelum Pancasila itu ada, kita pahami semua bahwa kita sudah memiliki pandangan mendasar, bisa sebut sebagai pandangan dunia, apakah itu dari agama, dari kultur, dari sistem sosial. Nah, mungkin BPIP misalkan, ini sangat penting bagaimana menggunakan narasi-narasi lokal itu sebagai kekayaan yang bisa menguatkan pengamalan Pancasila di ranah kewargaan, meskipun pada akhirnya tidak menyebut Pancasila sebagai sebuah konsep yang diamalkan, tetapi pada dasarnya nilainya sama, gitu, kira-kira begitu. Maksudnya, mungkinkah kita bisa merancang sebuah program pengamalan meskipun pada akhirnya tidak menyebut di level grassroots itu bahwa ini adalah Pancasila, tapi nilai-nilainya sama, gitu. Misalkan kalau di Bugis itu ada istilah Makbulus Ipepa, Maridus Ipakainga. Ini kan identik dengan hal yang sila ketiga misalkan. Maksudnya kemarin bahkan di perbincangan di tokoh-tokoh budaya di Bone saat kemarin bicara tentang bahkan 5 nilai-nilai dalam Pancasila itu dielaborasi dengan 5 nilai filosofis yang ada di masyarakat Bugis misalkan. Nah, ini kan dalam agama juga bisa digunakan demikian, dalam kehidupan sosial bisa digunakan demikian, dan lintas budaya yang ada di Nusantara gitu. Saya sekedar ingin meminta ini karena pandangannya KABI, dan narasumber lain yang bisa mungkin bisa merespon juga, nggak ada salahnya saya kira, melihat ini sebagai strategi pengamalan. Kenapa? Karena yang berat itu sebenarnya adalah karena bahasa Pancasila itu yang bisa disebut bahasa Indonesia atau lebih dekat dengan sejarah sentral kejawaan misalkan. Jadi artinya agak berat misalkan untuk mendarah daging dalam konteks lokal kultur yang misalkan tidak berbahasa Indonesia saja itu sulit. Kalau di kampung-kampung ini kan juga menjadi satu hal yang saya kira menjadi satu problem juga untuk ketika mau mengakses misalkan bagaimana masyarakat itu bisa mengartikan sila ketuhanan, sila persatuan, sila kemanusiaan. Kalau dengan bahasa Indonesia mungkin agak sulit, tetapi kalau kita menggunakan modal-modal bahasa lokal dan modal-modal kebudayaan lokal, bahkan modal agama, itu mungkin bisa lebih mengena. Mereka bisa mengamalkan itu lebih Pancasilais melalui budayanya, lebih Pancasilais melalui agamanya, atau lebih Pancasilais melalui modal-modal sosialnya. Ini kan menjadi menarik. Artinya ini juga bisa menjadi satu alternatif yang meminimalisir cenderungan yang memperhadap-hadapkan antara agama, budaya dengan Pancasila. Padahal kalau misalkan didalami ya pada titik tertentu nilai-nilainya akan ketemu gitu. Cuma bahasanya aja berbeda. Nah, ini kira-kira bagaimana ditanggapi? Itu saja Kak Rames. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, luar biasa pertanyaan saudara. Pada nilai kearifan lokal. Nah, misalnya pertanyaan saudara Sofyan tadi, bagaimana kalau kita mencoba mengenalkan, mengokohkan
teks-teks Pancasila, sila Pancasila itu yang berbasis pada kearifan lokal, silakan, itu malah justru itu yang kita harapkan. Sila Bung Karno, saya ini bukan pencinta Pancasila, saya hanya menggali mutiara Pancasila. Dan itu mutiaranya banyak sekali. Hanya kebetulan saya mencoba untuk menyimpulkan 5 prinsip dasar mutiara-mutiara itu. Karena itu kalau Bung Karno sebagai penginisiator awal menggunakan istilah teknis menggali, ya kita juga harus menggali kembali Pancasila itu. Nilai Pancasila harus digali kembali. Misalnya dalam konteks kemanusiaan, ya, saya kira hampir semua kultur Nusantara mempunyai konsepsi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dan boleh jadi ini menjadi satu kontribusi nasional. Dalam tradisi Bugis Makassar, Bung Sofyan, seperti dalam tradisi kita orang Bugis, konsepsi tahu itu dibedakan dengan konsepsi rupa tahu. Kalau dalam tradisi Makassar juga dengan tahu-tahu dan tahun-tahun gitu ya. Ini nilai filosofi. Kita bisa masuk pada ide tentang kemanusiaan. Orang-orang Bugis mengenalkan tentang konsep tahu. Apa itu tahu? Yaitu konsepsi diri yang otentik. Diri otentik itu apa? Dia bersifat spirituality. Kalau dalam tradisi Islam dia disebut ruh. Jadi yang ruh itu, tahu itu ruh. Sementara rupa tahu yang physically. Makanya pesan-pesan moral dalam tradisi Bugis misalnya, si Paka tahu, itu artinya kita saling menghormati karena ada sesuatu yang ilahi dalam diri kita, yaitu jejak ilahi sebagai imago Deis dalam diri kita. Itu ruh. Jadi ketika konsepsi tahunya orang Bugis menjadi satu elaborasi awal dan mengokohkan sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, bahwa kemanusiaan itu bukan humanisme ala barat, tapi tahunya orang Bugis, atau konsepsi-konsepsi dasar yang bersifat otentik untuk konsepsi yang sama untuk kultur-kultur Nusantara, maka kita semakin menemukan bahwa nilai kemanusiaan itu bukan comotan dari konsepsi humanisme liberal barat atau konsepsi humanisme agama tertentu, enggak, tapi dia berbasis pada nilai Nusantara. Demikian juga misalnya dalam tradisi agama-agama, pada saat orang mau berbicara tentang konsepsi hakikat manusia, maka kontribusi agama-agama itu sangat luar biasa. Contohnya misalnya dalam tradisi Islam, sebagai yang saya pahami, dalam tradisi Islam konsepsi manusia itu, dan itu sangat sejalan dengan konsepsi kemanusiaan ini besar, paling tidak ada 3 narasi besar dalam teks Al-Quran. Terkadang dia disebut sebagai Al-Bashar, terkadang dia sebagai Al-Insan, dan yang ketiga An-Nas. Kalau konsep yang pertama, Al-Bashar, itu lebih kepada aspek biologis. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, misalnya seperti itu. Jadi aku manusia biasa yang bersifat biologis. Tapi ada juga insan. Insan itu bersifat spiritual. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada proses transendensi bahwa pada saat sisi tertentu manusia sebagai makhluk biologis juga makhluk spiritual. Tapi juga manusia dikenalkan dalam narasi Quran, kitab suci agama-agama, khususnya Quran An-Nas. An-Nas itu dimensi sosial. Jadi sebenarnya ketika nilai-nilai yang tumbuh di ruang keindonesiaan kita, apakah itu berbasis etnisitas, berbasis tradisi, berbasis agama-agama dan sebagainya, dan dia mengokohkan sila-sila ini, justru itu yang kita sebut sebagai proses pengayaan. Bahwa nilai-nilai Pancasila selalu hadir untuk menyuburkan dan memperkaya rumusan-rumusan Pancasila yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Ini kira-kira yang yang